Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Nugraha, NPM 113221066 dari kelompok 8 bersama tiga rekan saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan nirkabel untuk sertifikasi COM TIA Security Plus. Kita langsung saja ke penjelasannya. Di sini yang pertama ada jenis-jenis serangan nirkabel, yaitu ada host peer-to-peer. Jaringan ada host adalah jaringan langsung antara perangkat tanpa memerlukan titik akses point. Contohnya adalah ketika dua atau lebih perangkat seperti laptop atau smartphone berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa melalui router atau titik akses. Maksud contohnya adalah ketika kita berbagi data dari handphone langsung ke laptop yang kita gunakan, misalkan dengan jaringan data atau dengan wifi, dengan bluetooth. Nah, itu bisa dibilang juga adalah sebuah adhered peer-to-peer karena jaringan kita langsung terhubung ke sebuah perangkat tanpa memerlukan titik akses point. Ada juga kelebihan dari si adhered peer-to-peer ini. Yang pertama itu ada kemudahan pengaturan, mudah diatur tanpa perangkat tambahan seperti router. Yang kedua biaya rendah, tidak memerlukan perangkat keras jaringan tambahan. Yang ketiga itu fleksibilitas, maksudnya adalah bisa dibentuk kapan saja dan di mana saja selama perangkat dalam jangkauan. Yang keempat ada konektivitas langsung. Nah, perangkat berkomunikasi langsung tanpa melalui latensi. Nah, di balik kelebihan si adhered peer-to-peer ini, ada juga beberapa kekurangannya. Di antaranya yang pertama, keamanan rendah. Kenapa? Karena rentan terhadap serangan karena tidak ada kontrol terpusat. Yang kedua yaitu stabilitas terbatas. Efisiensi menurun dengan bertambahnya perangkat. Nah, jadi semakin banyak perangkat yang terhubung, si efisiensinya menurun. Lalu ada juga kinerja tidak konsisten. Nah, si adhered peer-to-peer ini kinerjanya tidak konsisten. Dari mulai kualitas koneksi bervariasi, tergantung jarak dan interferensi. Lalu ada juga manajemen sulit. Kenapa nih manajemen sulit? Karena tanpa kontrol terpusat, sulit mengawasi dan troubleshooting-nya itu juga banyak di jaringannya. Contoh praktisnya itu ada area terbatas, yaitu menggunakan jaringan adhered peer-to-peer untuk berbagi file dalam ruang pertemuan. Juga ada dalam kondisi darurat digunakan untuk komunikasi sementara dalam situasi darurat seperti bencana alam. Nah, untuk adhered peer-to-peer seperti itu. Lalu kita masuk ke penjelasan berikutnya. Berikutnya itu ada infrastruktur titik akses. Nah, dengan kabel infrastruktur titik akses ini menggunakan akses point untuk menggabungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel. Titik akses berfungsi sebagai pintu gerbang yang menghubungkan perangkat-perangkat nirkabel ke jaringan secara keseluruhan. Nah, ada contoh dari si infrastruktur titik akses ini. Seperti contohnya itu adalah jaringan WiFi di rumah. Sebuah router WiFi di rumah bertindak sebagai titik akses yang menghubungkan semua perangkat seperti laptop, smartphone, dan smart TV ke internet. Kelebihannya itu ada beberapa kelebihan nih dari si infrastruktur titik akses. Yang pertama, keamanan lebih baik. Yang kedua, stabilitas tinggi, mendukung banyak perangkat dengan efisiensi. Tadi contohnya seperti kan ada laptop, smartphone, dan smart TV ke internet melalui jaringan WiFi rumah. Lalu ada juga kinerja stabil. Nah, si infrastruktur titik akses ini kinerjanya stabil karena koneksi lebih konsisten dan andal. Lalu ada manajemen mudah dari pengolahan, pemantauan jaringan lebih mudah dengan perangkat manajemen terpusat. Selain kelebihannya itu, ada juga kekurangannya, seperti yang pertama biaya lebih tinggi ya. Ya, seperti yang kita tahu ya, biaya pemasangan WiFi di rumah itu tidak murah gitu. Tergantung berapa Mbps. Nah, itu juga biayanya lebih tinggi. Terus juga ada kompleksitas pengaturan, memerlukan pengaturan yang awal yang lebih sulit dari mulai pemasangan, di program, segala macam. Nah, itu lebih sulit. Terus juga ada ketergantungan pada titik akses. Jika titik akses gagal, seluruh jaringan bisa terganggu. Jika misalkan lagi ada cuaca kurang bagus, nah itu jaringannya sering terganggu seperti itu. Lalu ada juga SSID. Nah, SSID, Service Set
Identifier atau SSID adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan Wi-Fi. Pengguna harus memasukkan SSID untuk terhubung ke jaringan. Nah, di sini juga ada kelebihan si SSID nih. Yang pertama, identifikasi jaringan. Memudahkan pengguna menemukan dan mengidentifikasi jaringan keamanan. Yang keduanya keamanan. Nah, keamanan ini bisa disembunyikan untuk mencegah akses yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada pengolahan jaringan, memungkinkan pengelolaan beberapa jaringan di area yang sama. Selain kelebihannya juga ada kekurangan si SSID ini. Yang pertama, keamanan tersembunyi terbatas. SSID tersembunyi masih bisa dideteksi oleh penyerang berpengalaman. Yang kedua ada kebingungan pengguna. Terlalu banyak SSID di area yang sama bisa membingungkan pengguna. Lalu ada juga di kinerja. Menyembunyikan SSID bisa sedikit memperlambat proses koneksi di awal. Seperti itu untuk SSID. Lalu kita masuk ke wireless packet sniffing. Nah, wireless packet sniffing adalah teknik untuk menangkap dan memonitor paket data yang dikirimkan melalui jaringan komputer. Wireless packet sniffing khususnya digunakan untuk menangkap dan menganalisis paket data yang dikirim melalui jaringan kabel. Di sini ada juga kelebihan dan kekurangan si wireless packet sniffing ini. Kelebihannya yaitu pemantauan jaringan. Nah, pemantauan jaringan si paket sniffing ini membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah jaringan. Lalu juga ada di bagian keamanan. Wireless packet sniffing ini dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan dan serangan jaringan. Lalu juga forensik digital, berguna dalam investigasi insiden keamanan. Selain kelebihannya juga ada beberapa kekurangan pastinya. Nah, kekurangannya diantaranya yang pertama pelanggaran privasi. Dapat digunakan untuk mengintip dan data pengguna tanpa izin. Nah, jadi kekurangannya lumayan signifikan ya, karena dapat digunakan untuk mengintip dan pengguna tanpa izin. Lalu ada legalitas juga, penggunanya tidak sah melanggar hukum. Nah, sejauh ini juga legalitasnya kurang sah atau melanggar hukum. Lalu ada kompleksitas data, memerlukan keterampilan khusus untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Maksudnya kita perlu keterampilan yang khusus dalam menganalisis datanya. Nih, misalkan kita mengumpulkan data banyak, kita perlu keterampilan yang emang benar-benar dianalisis dengan sebaik mungkin gitu dalam wireless packet sniffing ini. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada wire driving atau chalking. Wire driving adalah aktivitas mencari jaringan Wi-Fi terbuka dengan mengendarai kendaraan di sekitar area tertentu. Chalking adalah praktik menandai lokasi jaringan Wi-Fi terbuka dengan simbol atau tulisan di tempat umum untuk memberitahu orang lain. Nah, si wire driving atau chalking ini memiliki juga kelebihan dan kekurangannya. Di antaranya, kelebihannya yang pertama ada pemahaman jaringan. Nah, pemahaman jaringannya memungkinkan pemetaan jaringan WiFi di area tertentu. Misalkan kita lagi jalan-jalan, kita coba cari jaringan WiFi ini, kita temu, kita tandain, seperti itu. Terus ada juga identifikasi keamanan. Nah, membantu mengidentifikasi jaringan yang tidak aman atau rentan. Nah, si wire driving atau tracking ini juga bisa mengidentifikasi nih, apakah jaringan yang kita temui ini aman atau kurang aman, atau rentan terkena virus atau enggak, seperti itu. Terus ada juga pengetahuan komunitas. Maksudnya adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keamanan Wi-Fi dalam komunitas. Seperti itu. Nah, ada juga beberapa kekurangannya. Yang pertama itu ada pelanggaran privasi. Dapat melanggar privasi pengguna jaringan. Seperti itu. Yang kedua ada legalitas. Kegiatan ini bisa melanggar umum jika dilakukan. Nah, kenapa bisa melanggar umum jika dilakukan tanpa izin? Karena kan ketika kita mencari jaringan Wi-Fi di area terbuka, mungkin itu kita dapatnya mungkin punya orang atau mungkin punya rumah siapa atau punya kafe siapa, kita tiba-tiba masuk tanpa izin ke si jaringan tersebut. Nah, itu bisa dibilang legalitasnya melanggar hukum jika dilakukan tanpa izin. Yang terakhir ada etika. Dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis seperti hacking atau penyusupan. Nah, si wire driving atau chalking ini kekurangannya itu yang paling signifikan itu di sini. Kenapa? Karena ketika kita mencari jaringan di luar itu kita bisa digunakan seperti hacking atau penyusupan. Kita bisa masuk ke jaringannya, masuk ke servernya. Kalau misalkan kita untuk hacking atau penyusupan seperti itu. Nah, mungkin
itu saja yang akan saya sampaikan untuk lebih bisa dipahaminya tentang ini, mungkin akan disampaikan oleh rekan-rekan saya berikutnya. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dadah.